This is Waladuna Mosque in Jakarta. Its roof is in ruins. Moss covers the walls, and seawater flows through every corner of it. The last time people prayed here was in 2001, back when it was above ground. Today, it's a warning sign. It signals what could happen to Indonesia's capital city if things don't change soon. Because even though Jakarta faces the same rising sea levels as other coastal cities around the world, that's not quite what we're looking at here. Ini adalah Masjid Waladuna di Jakarta. Atapnya berupa reruntuhan, lumut menutupi dinding dan air laut mengalir di seluruh sudutnya. Terakhir kali orang berdoa di sini adalah pada tahun 2001 ketika masjid tersebut masih di atas permukaan air laut. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Menandakan apa yang bisa terjadi pada ibu kota Indonesia jika keadaannya tidak segera berubah. Meskipun Jakarta mengalami kenaikan permukaan air laut yang sama seperti kota-kota pesisir lainnya di seluruh dunia, namun bukan hal itu yang disorot di sini. Jakarta is sinking, and it's been sinking for decades. These blue areas show just how much the city has sunk since the 1970s. The darker the area gets, the more it's dropped. Here's how much it's descended today. Most of the sinking happens here, in the north coast, where Jakarta meets the Java Sea. Here, the land is sinking by about 25 centimeters a year, destabilizing the area, damaging homes, and upending people's lives over and over again. Jakarta telah tenggelam sejak beberapa dekade lalu. Area biru ini menunjukkan seberapa banyak tanah di Jakarta yang tenggelam sejak tahun 1970-an. Semakin gelap areanya, semakin banyak turunnya. Ini menunjukkan berapa banyak penurunan pada saat itu. Sebagian besar penenggelaman terjadi di sini di pantai utara, tempat di mana Jakarta bertemu dengan Laut Jawa. Di sini, tanah tenggelam sekitar 25 cm setiap tahun, membuat daerah tersebut tidak stabil, rumah rusak, dan menjukir-balikan kehidupan masyarakat berulang kali. Buminya turun terus, jadi kita bangun lagi asal begini mah ya mau pindah kemana lagi namanya udah orang. Many residents here are fishermen who need to live by the coast to make a living. But further inland, Jakarta's more than 10 million residents are also at risk. A huge portion of the city and the homes of millions could be underwater by 2050. Jakarta sits on a swampy plain on low coastal land. It has 13 rivers that drain through it. But the reason the city's sinking is actually that most people here don't have enough water. Banyak penduduk di sini adalah nelayan yang perlu hidup di tepi pantai untuk mencari kehidupannya. Tetapi lebih ke pedalaman, lebih dari 10 juta penduduk Jakarta juga terancam. Sebagian besar kota dan rumah jutaan penduduk bisa berada di bawah air pada tahun 2050. Jakarta terletak di Tanah Berawa, dataran rendah. Jakarta terletak di Tanah Berawa di dataran rendah pesisir pantai. Ada 13 sungai yang mengalir di bawahnya. Tetapi alasan kota ini tenggelam sebenarnya karena kebanyakan orang di sini tidak memiliki cukup air. Most Jakartans lack access to clean, piped water. Instead, they get their water by digging wells like this one. The pumps go deep into the ground to extract the water stored in aquifers, underground layers of rock that hold groundwater. The porous spaces of the rock are filled with it. Multiply this by a few million, and you have a problem. Sebagian besar warga Jakarta kekurangan akses air pipa yang bersih. Sebaliknya, mereka mendapatkan air dengan menggali sumur seperti ini. Pompa masuk jauh ke dalam air untuk mengekstraksi air yang tersimpan di aquifer. Lapisan batuan tanah yang menahan air tanah. Ruang berpori dari batuan tersebut berisikan air. Kalikan ini dengan beberapa juta, dan ini akan menjadi masalah yang besar. Think of the rock as a soaked sponge. The more water is extracted, the more it deflates, causing the soil to compact and collapse, and the ground above it to sink. Pumps alone shouldn't be able to do this.
While some layers of earth will never recover their water, aquifers are usually refilled naturally when it rains. But in Jakarta, that's becoming increasingly rare. For decades, Jakarta has been developing at a fast pace and is now covered in concrete. So the rainfall that would usually fill up the aquifers isn't being absorbed. Semakin banyak air diekstrasi, semakin banyak itu menipis. Penyebabnya tanah menjadi padat dan runtuh, dan tanah di atasnya tenggelam. Pompa saja tidak akan melakukannya sendirian. Aquifer biasanya diisi ulang secara alami saat hujan, tapi di Jakarta hal itu terjadi semakin jarang. Selama beberapa dekade, Jakarta berkembang sangat pesat, dan sekarang tertutup beton. Sehingga curah hujan yang biasanya mengisi aquifer tidak terserap. It's gotten so bad that in coastal areas prone to flooding, like the fishing community Muara Baru, people have built makeshift bridges to move through their neighborhoods. Combined with sea level rise, it's also made floods during high tide and rainy seasons much more dangerous. Like in 2007, when Jakarta experienced one of the worst floods in its modern history. A storm and high tide caused rivers and canals around the city to overflow, killing 80 people. Semakin parahnya hal itu, daerah pesisir yang rawan banjir seperti komunitas nelayan Muara Baru, orang-orang membangun jembatan darurat untuk melewati lingkungannya. Ditambah dengan kenaikan permukaan laut, hal ini juga membuat banjir, air pasang, dan musim hujan menjadi lebih berbahaya. Contohnya pada tahun 2007, saat Jakarta mengalami salah satu banjir terparah dalam sejarah modernnya. Badai dan air pasang menyebabkan sungai dan kanal air di kota meluap, mematikan 80 orang. Tapi sekarang Bapak udah saking hawa ketakutan juga banjir terus. Maxime has already lost his home to the sinking and now sleeps on his fishing boat. And Nondo has had to rebuild his home several times. Maxime telah kehilangan rumahnya karena tenggelam dan sekarang tidur di perahu memancingnya. Dan Nondo sudah membangun kembali rumahnya beberapa kali. 10 tahun yang lalu, 10 tahun ya kan. Ini sebetulnya tadinya air nggak sampai sini ya kan. Jadi kita bangun ini nih ngukur, oh iya ini sampai sini air, kita harus atasnya lagi. Groundwater pumping is putting Jakarta's survival at risk. But to understand how it got into this situation to begin with, you have to go back centuries. Air tanah membahayakan kehidupan Jakarta. Tetapi untuk memahami bagaimana hal itu bisa terjadi pada awalnya, kita harus kembali ke beberapa abad yang lalu. In the 1600s, when European powers were colonizing the world, the Dutch took over what was then the port town of Jayakarta. They razed it to the ground and, in its place, built Batavia, a headquarters for their growing empire. They began to rule over the Indonesian, Chinese, Indian, and Arab people who had lived there for centuries, and built their new city in the Dutch style, with narrow townhouses along a grid of canals. The canals were used for trade, defense, and to make Batavia feel like a Dutch city. But look at Batavia from above, and you can see the city grid served a darker purpose too. Pada tahun 1600-an, ketika kerajaan-kerajaan Eropa menjajah dunia, Belanda melakukan kota pelabuhan Jayakarta pada waktu itu. Mereka menghancurkan gedungnya dan menggantinya membangun Batavia, markas besar kerajaan mereka pada waktu itu. Mereka mulai menguasai orang-orang Indonesia, Cina, India, Arab yang telah tinggal di sana selama berabad-abad dan membangun kota baru mereka dengan gaya Belanda, dengan rumah-rumah kota sempit di sepanjang sisi kanan. Karena kanal yang digunakan untuk perdagangan, pertahanan, dan membuat Batavia terasa seperti kota Belanda. Tapi lihatlah Batavia dari atas, dan kamu dapat melihatnya jaringan kota memiliki tujuan yang gelap juga. Pola grid ini memang bertujuan untuk sebagai elemen segregasi atau elemen pemisahan ya, atau pembagian dari fungsi-fungsi yang memang telah disediakan. Kanal atau disebut dengan Good River ini membagi kota Batavia menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur.
If you look closely, you'll notice that there aren't many bridges between the two sides, or between the blocks. This was by design. The Dutch were outnumbered, so in order to control the local population, they divided it. It looked like this. Pretty much every group was confined to their city quarter. The Dutch ruled over the local population like this for over a century. But that began to change in the mid-1700s. Because the Dutch didn't properly maintain the canals, they began to deteriorate, and sediment from earthquakes blocked the flow of water. The water in the canals turned stagnant and soon deadly. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa tidak ada banyak jembatan di antara kedua sisi atau di antara wilayah-wilayah. Ini memang disengaja, Belanda kalah jumlah. Jadi untuk mengandalkan penduduk lokal, mereka membagi populasi. Kelihatannya seperti ini. Hampir setiap kelompok etnis berbatas di wilayah kota mereka. Belanda memerintah penduduk lokal seperti ini selama lebih dari 1 abad. Tetapi ini mulai berubah pada pertengahan 1700-an. Karena Belanda tidak memelihara kanal dengan baik, kanal tersebut mulai rusak, dan sedimen dari gempa bumi menghalangi aliran air. Air di kanal menjadi tergenang dan terus membawa maut. Kanal-kanal itu rusak, kemudian Batavia menjadi endemik dari penyakit, berbagai macam penyakit, dari mulai tifus sampai dengan malaria. As disease spread through the canals, the wealthier Dutch moved south of Batavia, where they began to develop a new colonial administrative center. But despite the death and disease, the Dutch continued to leave the canals untreated. Instead, they began to use piped water. Ketika penyakit-penyakit mulai menyebar melalui kanal, orang-orang Belanda yang lebih kaya pindah ke selatan Batavia, di mana mereka mulai mengembangkan pusat administrasi kolonial yang baru. Tapi meskipun kematian yang tinggi dan penyakit yang menular, Belanda terus membiarkan kanal-kanal tersebut tidak terawat. Dan mereka mulai menggunakan air pipa. In the 1870s, they developed the first centralized water supply, with iron pipes to distribute water to homes. The pipes provided clean drinking water and indoor bathrooms, but the pipes were concentrated in these areas where the Dutch had moved to. The indigenous population was left in informal settlements called kampongs, far from the piped water, and this created a new kind of division in the city. Segregasi itu terjadi dalam hal akses ruang kebersihan terhadap akses fasilitas sanitasi. Pada tahun 1870-an, mereka mengembangkan pasokan air terpusat yang pertama dengan pipa besi untuk mendistribusikan air ke rumah-rumah. Pipa tersebut menyediakan air minum bersih dan kamar mandi dalam rumah. Tetapi pipa-pipa itu terkonsentrasi di daerah-daerah ini, di mana Belanda pindah. Penduduk asli ditinggalkan di pemukiman informal yang disebut kampung, jauh dari ledeng. Dan ini menciptakan semacam pembagian di kota. Native residents had to rely on street vendors for water. But most often, they were forced to get their water from the neglected canals. It took decades before pipes were finally built in these communities, and when they were, it would only be a few public standpipes. Penduduk asli harus bergantung pada pedagang kaki lima untuk mendapatkan air. Tetapi yang paling sering mereka terpaksa mengambil air dari kanal yang terbengkalai. Beberapa dekade telah berlalu sebelumnya, pipa akhirnya dibangun di komunitas ini, dan ketika sudah ada, jumlahnya pipa tegak publik sangat sedikit. Dan akhirnya sepertinya itu menjadi sebuah pembentukan mental yang seolah-olah masyarakat pribumi itu tidak mengerti sanitasi dengan peradaban yang rendah. This continued through 1949. After an armed conflict, the Dutch finally recognized Indonesia's independence and left. Ini berlanjut pada tahun 1949 ketika setelah konflik bersenjata Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia dan pulang. The legacy they left behind was a sprawling city built on marshland
and segregated by water access that now Jakartans had to deal with. Over the next decades, Jakarta's population skyrocketed. More people required more housing, more stores, and more streets, and the city expanded fast. But its water infrastructure still doesn't serve the majority of the city. This chart shows how much of Jakarta's population has piped water. It was 12% in the 50s and is still under 50% today. Many of the people without access to piped water have no other choice but to keep pumping groundwater to survive. And the city continues to sink. The situation has gotten so bad, the Indonesian government has talked about moving the capital from Jakarta to the neighboring island of Borneo. But that won't help the millions of people living in Jakarta. Warisan yang mereka tinggalkan adalah kota yang luas, dibangun di atas tanah rawa dan dipisahkan oleh masalah akses air bersih. Tetapi sekarang warga Jakarta yang harus menghadapinya. Selama beberapa dekade berikutnya, populasi Jakarta meroket. Lebih banyak orang membutuhkan lebih banyak perumahan, lebih banyak toko, dan lebih banyak jalan. Dan kotanya cepat berkembang. Namun, infrastruktur airnya masih belum melayani sebagian besar kota. Bagan ini menunjukkan jumlah penduduk Jakarta yang memiliki air ledeng. Itu 12% di tahun 50-an dan masih di bawah 50% sekarang. Banyak orang yang tidak memiliki akses ke air dan tidak punya pilihan lain selain terus memompa air tanah untuk bertahan hidup, dan kotanya terus tenggelam. Situasinya menjadi sangat parah. Pemerintah Indonesia telah berbicara tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan. Tetapi itu tidak akan membantu jutaan orang yang tinggal di Jakarta. To save the city, in 2014, the government announced a project in collaboration with a Dutch architecture firm to build and reinforce 120 kilometers of seawalls to stop the water from flooding the land as it sinks. But so far, only these 10 kilometers have been reinforced, like this one in Muara Baru. The problem is that just like the rest of Jakarta, the seawall is sinking. Itu deh. Tuh contoh lihat tuh. Nah, itu tanggul lama tuh. Itu 4 kali naik. Ya, naik tambah semeter. The project also includes an ambitious $40 billion plan to build a 38-kilometer wall shaped like a massive bird to protect the coast from flooding. But this project could take up to 30 years to complete, and by then, Jakarta could have lost most of its coastal land. Kalaupun ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, itunya belum signifikan ya menyelesaikan masalah seutuhnya begitu. Jakarta will continue to sink until groundwater stops being pumped, and groundwater will continue to be pumped until the government provides an alternative. This has been done before. In the 1950s, Tokyo managed to stop severe sinking by providing piped water. Taipei, Shanghai, Bangkok are other cities in the region that have managed to stop their cities from sinking. But time is running out. Untuk menyelamatkan ibu kotanya, pada tahun 2014 pemerintah mengumumkan sebuah proyek bekerja sama dengan perusahaan arsitektur Belanda untuk membangun dan memperkuat tangga laut sepanjang 120 km untuk menghentikan air membanjiri kotanya yang tenggelam. Namun sejauh ini baru 10 km yang memiliki perkuatan, seperti di Muara Baru. Masalahnya, seperti wilayah Jakarta lainnya, tinggal laut juga sedang tenggelam. Akan terus tenggelam hingga air tanah berhenti dipompa. Dan air tanah akan terus dipompa hingga pemerintah memberikan alternatif. Hal ini pernah dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1950-an, Tokyo berhasil menghentikan tenggelamnya yang parah dengan menyediakan air ledeng. Taipei, Shanghai, Bangkok, dan kota-kota lain di daerah ini telah berhasil menghentikan kota mereka tenggelam. Tetapi waktunya hampir habis. Takutnya kapan anak cucu kita harapannya tipis, takut buminya turun, air keluap.
Karena bumi ini setiap tahun pasti turun. Jakarta has been free of Dutch rule for a little over 70 years now, but the way the Dutch built their city, carved it up, and restricted its water plagues it to this day. Jakarta is sinking into the sea, and until its government figures out how to provide clean, piped water for its citizens, that will continue to be its reality, for as long as it's still here. Jakarta telah bebas dari penjajahan Belanda selama lebih dari 70 tahun hingga sekarang. Tetapi cara Belanda membangun kota mereka, mengukirnya dan membatasi airnya mengganggu sampai hari ini. Jakarta tenggelam ke laut. Dan hingga pemerintahnya memikirkan cara menyediakan air bersih perpipaannya untuk warganya, ini akan terus menjadi sebuah kenyataan.